Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, akhirnya video materi perkuliahan kita modul 9 tentang pengurutan data atau biasa disebut dengan sorting bisa saya buat. Semoga bisa membantu nanti para mahasiswa sekalian untuk lebih mudah mempelajari, memahami, menguasai apa yang dimaksud dengan teknik sorting data. Baik, nanti di dalam video ini akan kita bahas dua metode pengurutan sebagaimana sudah saya tuliskan di modul, yaitu metode bubble sort dan selection sort ya. Sebenarnya di dalam dunia programming sendiri cukup banyak algoritma atau metode pengurutan yang lain ya. Selebihnya nanti bisa dipelajari sendiri oleh mahasiswa sebagai pengembangan. Di modul yang kita bahas nanti hanya membahas kisi-kisi utamanya ya, atau proses-proses utama yang terjadi di dalam sebuah sorting atau pengurutan data. Baik, sedikit berbeda dengan video-video materi sebelumnya. Di video kali ini yang akan kita bahas nanti adalah tracing program ya, tracing program. Jadi kita hanya membahas tracing program. Sedangkan coding programnya ya, coding programnya bisa langsung dipraktekkan oleh mahasiswa dengan meniru atau mencontoh source code yang sudah saya tulis di modul ya. Tinggal kalian tiru, kalian compile, run, selesai ya. Kalau ada modifikasi mungkin dalam hal data array-nya bisa diubah-ubah sendiri. Jadi untuk kali ini tidak kita bahas bagaimana coding ya, karena saya kira sudah cukup yang ada di modul. Tetapi yang akan kita bahas di dalam video kali ini adalah bagaimana memahami, bagaimana menguasai teknik tracing programnya. Karena sepengamatan saya dari latihan mandiri untuk tracing program ini masih cukup sedikit yang menyelesaikan. Jadi saya kira perlu kita beri tambahan porsi untuk bahan belajar. Baik, yang saya share nanti bukan layar NetBeans ya, tetapi saya akan share layar dari aplikasi Microsoft Word ya. Jadi nanti kita akan praktekkan tracing program di aplikasi Microsoft Word ya. Kalau biasanya di kelas luring kita menggunakan media papan tulis ya. Kita menggunakan media papan tulis untuk melakukan tracing program ya. Berhubung di kuliah online ini kita tidak menyediakan papan tulis, maka kita ubah ya papan tulisnya menjadi layarnya atau screen-nya Microsoft Word. Baik, saya akan share layar Microsoft Word. Ya, baik, di layar sekarang saya tampilkan halaman yang berisikan ya, sudah berisikan source code-nya, source code utama ya. Jadi yang saya potong di sini adalah source code utama dari program bubble sort ya. Ini saya ambil dari buku modul, saya ambil bagian utama dari bubble sort.
Jadi inti proses dari bubble sort adalah dua buah for, ya, dua buah perulangan for yang disusun secara bersarang, ya, susun secara bersarang. Hampir sebagian metode sorting, ya, algoritma sorting itu melibatkan konstruksi yang sama seperti ini. Ada perulangan di dalam perulangan, ya. Cukup banyak algoritma atau metode sorting yang konstruksinya menggunakan nested loop, ya, atau perulangan yang bersarang. Dua diantaranya nanti kita bahas di sini, yaitu bubble sort dan selection sort. Ya, sekilas kita lihat di dalam source code ini ada looping i, ya, ada perulangan i, ya, for i ada di luar, kemudian ada perulangan j, yaitu for j yang berada di dalam looping i. Ya. Harap diperhatikan nanti posisi kurung kurawal, ya, posisi kurung kurawal. Jadi areanya looping for i, ya, dari sini sampai bawah, ya. Ini adalah areanya looping i, ya. Artinya kita lihat ada for j di dalamnya. Kemudian areanya looping j adalah dari kurung kurawal buka ini sampai kurung kurawal tutupnya, yaitu di sini. Ya, ini areanya dari looping j. Ya. Kita lihat ternyata di dalam looping j ada sebuah perintah, yaitu if, ya. Ada perintah if di sini. Dia memiliki area sampai di sini, ya. Jika data J lebih besar dari data J plus 1, ya, maka do something, ya. Kerjakan beberapa perintah di dalam bloknya perintah if, yaitu integer time diisi data J, kemudian data J sama dengan data J plus 1, kemudian data J plus 1 sama dengan time. Atau sebenarnya ini adalah perintah untuk menukar data antar elemen array. Ya. Baik, ini gambaran singkat tentang algoritma bubble sort, ya. Di modul sudah saya berikan penjelasan, keterangan bahwasanya bubble sort ini nama Inggris dari pengurutan gelembung, ya, gelembung. Kenapa disebut gelembung? Karena proses perbandingan data yang akan ditukar itu berpasangan dari ujung kiri terus bergulir sampai nanti ujung kanan, ya. Jadi modelnya berpasangan, berdekatan, ya, berdekatan. Jadi mirip seperti gelembung yang bergerak dari ujung bawah ke atas, ya. Dia bergerak sedikit demi sedikit ke atas secara berdekatan, ya, secara berdekatan. Jadi itulah kenapa nanti disebut dengan bubble sort, ya, pengurutan model gelembung. Itu bisa kita lihat dari if yang membandingkan data, ya. Jadi kita lihat, ya, kenapa disebut gelembung, itu kuncinya ada di sini, ya. If data J lebih besar dari data J plus 1. Inilah yang disebut sebagai gelembung tadi. Kenapa? Karena yang dibandingkan adalah data indeks J, ya, dengan data indeks J plus 1. Artinya elemen ini saling berdekatan, ya. Kalau J-nya 0, maka dibandingkan dengan data 0 plus 1, yaitu 1. Kalau J-nya 2, maka dibandingkan dengan 3. Kalau J-nya 5, maka dibandingkan dengan 6, dan seterusnya. Jadi, dua elemen yang dibandingkan itu selalu berdampingan, ya, selalu berdekatan. Dan arahnya ke atas, ya, arahnya membesar. Ke arah indeks yang lebih besar. Sehingga dengan demikian, ketika ini diulang-ulang terus, ya, ketika perintah perbandingan ini diulang-ulang, maka pergerakan perbandingannya mirip seperti pergerakan gelembung. Ya, maka dari itu disebut dengan bubble sort. Ya.
Baik, for I dimulai dari 0 sampai dengan data length. Ya, data length adalah ukuran dari array-nya. For J juga sama, dimulai dari 0 sampai dengan data length. Minus 1 ya, minus 1. Kenapa nih minus 1? Karena nanti perbandingannya adalah J plus 1 ya. Sehingga batasnya J harus kita kurangi 1 dulu. Di length-nya array berapa, kita kurangi 1. Ya, jadi itu tujuan kenapa ada pengurangan untuk batas looping J-nya dengan minus 1. Karena nanti di dalam prosesnya akan ditambah 1. Kalau tidak kita kurangi, nanti di plus 1 jadi index out of bounds ya, akan terjadi error. Akan terjadi error karena kelebihan indeks ya, kelebihan indeks. Baik, saya kira itu penjelasan untuk bubble sort. Sekarang kita akan melakukan tracing ya. Kita akan lakukan tracing apa yang terjadi ketika ada sebuah array yang diurutkan dengan cara bubble sort ya, dengan cara bubble sort. Baik, kita akan buat tabel tracing ya. Jadi untuk membuat tabel tracing harap diingat, harap diketahui ya, digaris bawahi baik-baik bahwasanya tabel tracing itu nanti yang kita buatkan kolomnya adalah variabel ya. Jadi kita akan membuat tabel di mana kolom-kolomnya itu nanti akan mewakili variabel-variabel yang nilainya berubah-ubah ya, yang nilainya berubah-ubah selama proses looping ya, selama proses perulangan. Ya. Jadi kita akan membuat beberapa kolom ya, di mana masing-masing kolom nanti kita alokasikan untuk variabel-variabel yang nilainya akan berubah-ubah ya. Kita lihat sekarang nih untuk menentukan nama kolomnya di antara sekian banyak sekian baris source code ini variabelnya apa saja ya, variabelnya apa saja. Cirinya variabel adalah identifier yang berada di sebelah kiri dari tanda sama dengan. Nah, itu ciri dari variabel. Maka kita temukan di sini ada variabel i ya, di mana i sama dengan 0 ya. Jadi i itu variabel yang menampung nilai awal 0. Kemudian ada variabel j ya, di mana perintah pertamanya j sama dengan 0. Kemudian ada variabel temp ya. Variabel temp ini juga kita akan buatkan kolomnya, di mana temp nanti menyimpan ya, data indeks j. Kemudian data ya, variabel data yaitu array-nya ya. Jadi array-nya nanti akan mengalami perubahan selama proses sorting ya. Di bawahnya lagi ada data. Jadi sama kita buatkan untuk satu kolom saja. Setelah itu nggak ada lagi. Jadi kandidat untuk nama kolomnya adalah variabel i, kemudian j, kemudian temp, dan terakhir data ya. Terakhir data. Ini 4 variabel yang sifatnya wajib ya, sifatnya wajib harus kita sediakan. Baik, kita buat tabelnya dengan 4 kolom ya, dengan 4 kolom dulu. Untuk memudahkan saja, maka kolom yang paling kiri kita gunakan untuk array-nya, yaitu data. Kita gunakan untuk array-nya. Kemudian kolom sebelahnya kita gunakan untuk i, kemudian kolom sebelahnya untuk variabel j, dan kolom paling kanan untuk variabel temp. Ya, variabel data kita akan buat array, ya, kita akan buat array. Ya. Jika perlu, ya, jika perlu, ini boleh disisipkan, ya, boleh disisipkan kolom baru
ya, untuk memudahkan proses tracing. Ya. Misalnya apa? Misalnya bagian ini. Ya. Ini jika perlu ya. Jadi kalau kalian merasa Pak itu bisa saya lakukan secara on the fly, it's okay. Ya. Mungkin bagi sebagian orang Pak ini penting, ya, ini penting, maka saya harus tuliskan bagian ini. Di bagian ini opsional aja. Ya. Jika perlu, jika merasa perlu silakan ditambahkan karena lebih yakin mungkin ya kalau ditulis seperti ini. Tapi kalau bisa on the fly, maka kolom ini boleh dihapuskan. Ya, ini sudah saya jelaskan di modulnya. Baik, kemudian data ini berisi array ya, berisi array. Misalnya kita punya data berukuran 4 elemen misalnya ya, berukuran 4 elemen. Isinya misalnya ada 2, kemudian 5, kemudian 1, ya. Kemudian misalnya adalah 3 tadi. Ya, misal kita punya array dengan 4 elemen, isinya 2, 5, 1, 3. Ya. Array data ini akan kita urutkan ya. Array data ini akan kita urutkan dengan metode bubble sort. Baik, kita akan mulai tracing ya. Size-nya di sini length-nya adalah 4 ya, length-nya adalah 4. Baik, kita mulai dengan perintah pertama. Jadi nanti proses tracing dimulai dari perintah pertama. Perintah pertamanya adalah di sini. I sama dengan 0. Ini adalah perintah pertama. Ya. I sama dengan 0. Maka kita tulis nilai 0 di kolomnya I. Ya. Kita tulis nilai 0 di kolomnya I. Kemudian perintah keduanya dicek apakah I lebih kecil dari data length. Apakah 0 lebih kecil dari 4? Benar, ya karena benar, maka turun ke bawah. Jadi jangan ke I++, tetapi turun ke bawah. Perintah apa yang ditemukan di bawahnya for I? Ya ternyata ada for J, di mana perintah pertamanya adalah J sama dengan 0. Perintah pertama di bawahnya for I. Maka kita isikan nilai 0 di kolomnya J. Ya. Kemudian dicek, ya setelah itu cek apakah J lebih kecil dari data length 1. Apakah J, ya 0 itu lebih kecil dari 4 dikurangi 1, dari 3. 0 lebih kecil dari 3, benar. Ya. Karena benar, maka kerjakan perintah di bawahnya atau perintah miliknya for J, yaitu ada perintah if. Jika data J lebih besar dari data J plus 1, sekarang kita cek ya, data J, data indeks 0. Data indeks 0 berarti 2. Ya, kita tulis di sini. 2. Apakah 2 lebih besar dari data J plus 1? J plus 1 berarti J-nya 0 ditambah 1, 1. Indeks 1. Ya, berarti 5. Apakah 2 lebih besar dari 5? Ya. 2 lebih besar dari 5. Maka nilainya adalah false. Ya. Salah. Karena salah, ya, karena salah, maka perintah if-nya selesai. Ya, perintah if selesai. Setelah perintah if selesai, tidak ada perintah lagi miliknya looping J, ya, karena sudah ketemu end loop J di sini, maka baru kembali ke J++. Ya. Jadi kembali ke J++. Sehingga J yang semula 0 menjadi bertambah 1. Baik, setelah J bertambah 1, dicek lagi apakah J itu lebih kecil dari data length kurang 1.
1 lebih kecil dari 3, benar. Maka dicek lagi, apakah data J lebih besar dari data J plus 1. Data J, ya, data J yaitu indeks 1, ya, 5. Apakah 5 lebih besar dari J plus 1, ya, indeks J plus 1, yaitu 1. 5 lebih besar dari 1, benar, ya. Karena benar, maka lakukan prosedur penukaran data antar elemen tersebut. Ya. Proses rinciannya, libatkan variabel temp, ya, temp diisi dengan data J, temp di sini diisi dengan data J, yaitu indeks 1, 5. Kemudian data J, ya, diisi dengan data J plus 1. Ya. Saya tulis di bawahnya sini. Ya. Data J, data indeks 1 di sini, ya, itu diisi dengan data J plus 1. J-nya 1 plus 1, 2. Berarti data indeks 2, yaitu 1. Ya. Jadi indeks 2, 1, pindah ke indeks 1. Ya. Kemudian data J plus 1, ya, di sebelah sini, ya, diisi dengan temp. Ya, tempnya berapa? Tempnya 5. Maka 5 masuk di indeks J plus 1, yaitu 1 tambah 1, 2. Jadi 5 masuk di posisi indeks 2. Elemen yang lain itu nilainya tidak berubah. Jadi yang di depan tetap 2, yang di belakang tetap 3. Baik, kita lihat ada pertukaran data antara 5 dengan 1 menjadi 1, 5. Oke, kita lanjutkan. Ya, setelah pertukaran ini bukan langsung lompat ke I ya, tetapi kita masih selesaikan looping J sampai benar-benar selesai. Ya. Oke, setelah pertukaran data di sini, if-nya selesai, J selesai, ya, batas J-nya dicapai, naik lagi ke atas, ya, J plus plus, J-nya tambah 1, yaitu 2. Cek lagi sekarang 2 lebih kecil, ya, dari data length min 1, 2 lebih kecil dari 3, benar. Kita cek perbandingannya. Apakah data J, data indeks 2, ya, kita lihat sekarang array yang di sini, bukan array yang di atas, ya, karena sudah berubah. Apakah data indeks 2, yaitu 5, itu lebih besar dari indeks J plus 1, yaitu 3. Data indeks 3 yaitu 3. Apakah 5 lebih besar dari 3? Benar, ya. Kata andai aja supaya mudah. True, misalkan, ya. Yang ini juga true, supaya lebih mudah. Ternyata true, ya. 5 lebih besar dari 3, true. Ya. Maka apa yang terjadi kalau true? Lakukan pertukaran data. Ya. Temp diisi data J. Temp diisi dengan data J. Data J itu data indeks 2, yaitu 5. Kemudian data J diisi data J plus 1. Arraynya berubah lagi. Kita siapkan. Ya. Data J, data indeks 2, ya, di sini diisi dengan data J plus 1, data indeks 3, yaitu 3-nya pindah ke depan. Ya. Kemudian data J plus 1, data indeks 3 di sini diisi dengan temp, ya, yaitu 5. Sisa elemen yang lain tetap, ya. Yang depan 2, di belakangnya menyusul 1. Oke, pertukaran selesai, naik lagi ke atas karena looping J belum selesai, ya. J plus plus menjadi 3. Kita cek, ya, kembali dicek di sini. Apakah J lebih kecil dari data length min 1? J, ya, 3 itu lebih kecil dari 3. 3 lebih kecil dari 3. Ya, nilainya false, yang kita tandai.
false. Jadi ketika J bernilai 3, maka loopingnya berhenti. Ya. Kenapa berhenti? Karena kondisinya di sini bernilai false. Baik, looping J selesai, kita cek setelah looping J selesai tidak ada perintah lagi, sudah mencapai batasnya looping I, berarti next-nya adalah I++. Kembali ke atas ke I++. I nilainya bertambah 1, nilai awalnya 0, ya, bertambah 1 menjadi 1. Ya. Kemudian dicek lagi apakah I lebih kecil dari data length, ya, apakah I lebih kecil dari 4. Benar, ya, karena benar dia turun lagi ke bawah. Ternyata ada perintah for. Kita kerjakan lagi perintah for-nya. Perintah pertamanya adalah J sama dengan 0. Kan, ya, beri nilai J-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian dicek apakah 0 lebih kecil dari data length min 1 dari 3. Benar. Kemudian dicek ya, apakah data J lebih besar dari data J plus 1. Apakah data J, data 0, yaitu 2, itu lebih besar dari data J plus 1, indeks 1, yaitu 1. 2 lebih besar dari 1, true, ya, benar. Maka lakukan pertukaran data. Ya, if-nya dikerjakan. Time diisi data J, time-nya di sini diisi data J yaitu 2, ya, indeks 0, ya, 2. Kemudian data J diisi data J plus 1, ya, array-nya berubah. Kita siapkan tempat array-nya. Data J, data indeks 0, diisi dengan data indeks J plus 1, yaitu 1. Kemudian data J plus 1, data indeks 1, ya, di sini, diisi dengan temp. Tempnya adalah 2. Sisanya tetap, ya, 3, 5. Oke, kita lihat, lupa array-nya sudah urut. Maka selesai dong tracing-nya. Tidak, ya. Jadi tracing itu berhenti ketika looping-nya memang berhenti. Jadi selama looping-nya belum berhenti, ya tidak berhenti. Jadi kita lihat looping I-nya belum selesai, ya. Seperti 3 ini, ya. Jadi looping I-nya belum selesai. Jadi selama looping luarnya belum selesai, maka tracing akan terus berjalan. Baik, kita lanjutkan. Setelah tukar data di sini, next-nya adalah J++. Ya, J-nya bertambah lagi 1, dicek lagi. Ya, meskipun sudah urut, karena prosedurnya pengecekan, ya kita lakukan pengecekan. Apakah indeks 1 lebih besar dari indeks 2? Indeks 1-nya adalah 2, lebih besar dari indeks 3. Ya, jawabannya adalah false. Ya, skip. J++ lagi, jadi 2. Kita cek apakah indeks 2, yaitu 3, lebih besar dari indeks 3, yaitu 5. Ya. Jawabannya adalah false juga. Ya. Kita skip. J++, 3. Apakah 3 lebih kecil dari 3? False, ya. Salah. Looping J berhenti. Oke, looping J selesai, ya. Looping J selesai. Kita lanjut, ya. Kita lanjut dengan kembali ke I++. Jadi ketika looping J selesai, itu kembalinya ke I++ atau melanjutkan looping I. I++ yang semula 1 menjadi 2. Ya. Kemudian dicek lagi apakah 2 lebih kecil dari 4. Ya. Benar. Karena benar maka masuk lagi looping J. Ya. Kerjakan perintah looping J, yaitu yang pertama J sama dengan 0. J dimulai lagi dari 0. Kemudian dicek apakah J lebih kecil dari 3, 0 lebih kecil dari 3, benar.
Kemudian kerjakan perintahnya, looping J, yaitu if data J lebih besar dari data J plus 1. Apakah data J yaitu data indeks 0 yaitu 1, lebih besar dari indeks J plus 1, yaitu indeks 1, yang isinya 2. Hasilnya adalah false. Ya, J plus plus menjadi 1. Apakah data indeks 1, yaitu 2, lebih besar dari indeks 2, yaitu 3? Jawabannya adalah false. Skip if-nya, ya, karena false. Lanjut, J plus plus lagi, 2. Apakah data indeks 2, yaitu 3, lebih besar dari data indeks J plus 1, yaitu indeks 3, yaitu 5. 3 lebih besar dari 5, false juga. If-nya kita skip, ya. J plus plus 3, ya, 3 lebih kecil dari 3, nilainya adalah false, ya. Oke, looping J selesai, ya. Lanjut, naik lagi ke I plus plus, ya. Karena sudah tidak ada perintah lagi di bawahnya batas looping J. Jadi kembali ke I plus plus. I plus plus menjadi 3. Apakah 3 lebih kecil dari 4? Ya. Apakah 3 lebih kecil dari 4? Benar. Kerjakan lagi, C sama dengan 0. Ya. Kita buat kolomnya, kita tambah dulu garisnya. Ya, C sama dengan 0, mulai lagi dari 0, dicek lagi. Ya, dicek lagi apakah indeks 0, ya, yaitu 1, itu lebih besar dari indeks sebelahnya, yaitu 2. Jawabannya false. J plus plus 1. Apakah indeks data indeks 1, yaitu 2, lebih besar dari data indeks J plus 1, yaitu 3? Jawabannya false. Kemudian J plus plus 2. Ya. Apakah indeks 2, yaitu 3, lebih besar dari data indeks sebelahnya, yaitu indeks 3, isinya 5? Ya. Ini juga false. Ya. J plus plus 3. Ya. 3 lebih kecil dari 3, false. Ya. Oke. Kemudian lanjut ke I plus plus. Ya. Karena looping J-nya selesai, naik lagi ke atas, I plus plus, I-nya 3 menjadi 4. Ya. Apakah 4 lebih kecil dari 4? Ya. Jadi apakah 4, I-nya 4, lebih kecil dari data length yang juga 4? Maka jawabannya adalah false. Ya, baik. Sampai di sini selesai. Ya, sampai di sini selesai karena looping I sudah selesai, looping paling luar dari bubble sort ini selesai, maka bisa dikatakan proses tracingnya berhenti. Ya. Hasil akhir array-nya bisa kita lihat di susunan elemen di kolom data yang paling bawah, ya, paling bawah. Maka kita lihat hasil akhirnya adalah array yang sudah terurut, ya, yang semula 2, 5, 1, 3 sekarang sudah menjadi array yang isi datanya terurut, yaitu 1, 2, 3, 5. Baik, ini adalah contoh tracing bubble sort, ya. Pak, ini kok ada ketidakefisienan, ya. Jadi kita lihat memang
di source code ini ada proses yang tidak efisien. Ketika apa? Ketika sudah tidak ada lagi pertukaran data, tetapi prosesnya masih berulang. Ya, prosesnya masih berulang. Ya. Jadi kita lihat di kondisi I sama dengan 2 dan I sama dengan 3 itu identik prosesnya, sama. Yang dibandingkan sama. Ya, ini kan terkesan sia-sia ya, terkesan mubadir gitu ya. Wong sama kok terus dikerjakan. Nah, ini adalah kelemahan dari metode bubble sort yang versi 1 ya. Nanti bisa kalian lihat di modul optimasi dari bubble sort ya, dengan menambahkan kendali swap ya. Kalau swapnya masih true berarti jalan terus ya, nanti kalau swapnya bernilai false proses bisa dihentikan ya, sehingga lebih cepat ya, cepat. Baik, ini contoh untuk bubble sort ya, contoh untuk tracing sorting array menggunakan algoritma bubble sort ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan algoritma yang kedua, yaitu selection sort ya. Dengan selection sort ya, kita akan copy saja ya tabelnya di sini supaya tidak menggambar ulang. Tinggal nanti kita ganti nama-nama variabelnya. Ya, saya sudah siapkan halaman yang berisikan source code dari selection sort ya. Iya, untuk selection sort konstruksinya hampir sama dengan bubble sort ya. Jadi ada dua perulangan yang disusun secara bersarang. Ada looping luar, ada looping dalam ya. Saya beri nama yang luar tetap dengan for i ya, looping i, yang di dalam saya beri nama dengan looping for j ya, for j. Bedanya adalah di proses perbandingannya. Jadi kalau di bubble sort tadi yang dibandingkan adalah data indeks i dengan data indeks j dengan j plus 1, maka untuk selection sort ini yang dibandingkan adalah data indeks i dengan data indeks j ya, harap dibedakan ini. Jadi di dalam selection sort itu yang dibandingkan indeks i dengan indeks j-nya, di mana nanti indeks i sebagai apa ya, pivotnya ya, sebagai anchor-nya ya. Jadi dia acuannya nanti ada di indeks i, sedangkan indeks j nanti yang mobile, yang gerak-gerak, yang berubah-ubah ya. Jadi proses perbandingannya seperti itu. Jadi bisa lompat nanti I0 dengan J1, I0 dengan J2, ya seperti itu. Berbeda dengan bubble yang indeksnya berdampingan. Ya. Jadi bedanya di situ. Jadi proses perbandingannya berbeda. Untuk variabel-variabelnya sama, saya kira. Ada variabel i, variabel j, variabel temp, ada variabel data ya. Ada 4. Kalau mau ditambahkan perbandingannya silahkan, tapi kalau tidak perlu ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Baik, kita akan mulai tracing. Kita gunakan tabel yang sama dengan yang di bubble sort. Kita ubah ya isinya dulu, kita kosongkan. Kecuali kolom data ya, karena berisikan array ya, berisikan array yang akan kita urutkan. Baik, ada 5 kolom ya, ada 5 kolom, 4 kolom wajib dan 1 kolom tambahan. Kolom ini kalau menurut kalian sudah tidak perlu, boleh dihapus ya, boleh dihapus, boleh dihilangkan. Oke, kita mulai tracingnya.
dimulai dengan perintah for i sama dengan 0. Ya. Kita tulis nilai 0 di kolomnya i, kemudian dicek 0 lebih kecil dari data length min 1, 0 lebih kecil dari length min 1, yaitu 4 dikurangi 1, 3. Ya. Dikurangi dengan 1, 3. Jadi nanti jumlahnya i lebih kecil dari jumlahnya j. Ya. Jadi yang dikurangi 1 sekarang i, ya, yang j-nya tetap, ya, length-nya. Berkebalikan dengan bubble sort. Kenapa? Karena yang dibandingkan i dengan j, ya, data i dengan data j, sehingga i, ya, itu lebih kecil dari j. Kenapa? Karena j nanti selalu dimulai dengan i plus 1. Ya. Bedanya di situ. Jadi looping j nanti nilai awalnya dimulai dari i plus 1. Ya. Dia tergantung dari nilai i-nya. Kalau i-nya 0, maka j-nya 1, ya, mulainya. Kalau i-nya 2, maka j-nya 3. Ya. Jadi itulah kenapa nanti jumlah perulangannya di i harus dikurangi dengan 1, ya. Karena dia di depan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Dimulai dengan, ya, i lebih kecil dari 3, benar, ya, 0 lebih kecil dari 3, ini benar. Maka turun ke bawah mengerjakan looping for j. Ya. Variabel j diisi dengan i plus 1. Ya, j di sini diisi dengan i plus 1. I-nya 0 ditambah 1, hasilnya 1. Kemudian dicek apakah j lebih kecil dari data length. Apakah j lebih kecil dari 4. Ya, benar. Turun ke bawah. Ya. Jangan ke j++, tapi turun ke bawah. Cek, lakukan pengecekan apakah data i lebih besar dari data j. Jadi kita ubah di sini nama kolomnya. Data i lebih besar dari data j. Oke, data i-nya, data indeks i, data indeks 0 yaitu 2. Apakah lebih besar dari data indeks j? J-nya 1 yaitu 5. Apakah 2 lebih besar dari 5? Jawabannya false, ya. False. Oke, false berarti if-nya ini kita skip, ya. Tidak ada lagi perintah di dalam loop J, maka kita kembali ke J++, naik, ya. Yang semula 1 menjadi 2. Apakah 2 lebih kecil dari data length? 2 lebih kecil dari 4. Benar, maka kerjakan if data i lebih besar dari data j. Data i tetap 2, ya, sebagai pivotnya. Kemudian dibandingkan dengan data indeks 2, yaitu 1. Apakah 2 lebih besar dari 1? Benar, ya, true. Maka kerjakan tukar data. Ya. Kerjakan proses tukar data. Temp diisi data j. Ya. Temp di sini diisi dengan data j, data indeks 2, yaitu 1. Ya. Data indeks 1, ya. J-nya. Kemudian data J diisi data I. Array-nya berubah, kita siapkan tempat buat array-nya. Data J, data indeks 2, ya, di sini, diisi dengan data I. Data indeks I. I-nya 0. Data indeks 0 adalah 2. 2-nya pindah ke sini. Kemudian data I, data indeks I, data indeks 0 di depan ini. Kita isi dengan temp. Tempnya adalah 1. Ya. Sisanya tetap. Ya. 5-nya tetap, 3-nya tetap. Oke, next, J++ menjadi 3. Apakah J lebih kecil dari 4? Benar. 3 lebih kecil dari 4, benar. Apakah data I, data indeks I,
yaitu data indeks 0, 1, itu lebih besar dari data indeks C. C-nya 3, ya, yaitu 3. Apakah 1 lebih besar dari 3? False, ya. Oke, if-nya kita lewati, J++ menjadi 4. Ya. Apakah 4 lebih kecil dari 4? Ya, salah, ya. Maka di angka 4 J-nya berhenti. Ya, looping J berhenti. Baik, looping J selesai, kita cek di bawahnya looping J tidak ada perintah lagi, ketemu kurung kerawalnya looping I, berarti naik lagi ke atas, I++. I++, I yang semula 0, plus menjadi bertambah 1, menjadi 1. Ya. Cek lagi, apakah 1 lebih kecil dari data length minus 1, lebih kecil dari 3, benar. Masuk ke looping J, ya. Masuk ke looping J lagi. Dimuawali dengan J sama dengan I plus 1. I-nya 1 ditambah 1 adalah 2. Ya. Jadi I-nya 1 ditambah 1 hasilnya 2. Oke, ya. Kemudian dicek apakah J lebih kecil dari data length. Ya. Apakah 2 lebih kecil dari 4? Benar. Maka kerjakan perintah if. Data I lebih besar dari data J. Data indeks I, data indeks 1, yaitu 5. Apakah lebih besar dari data indeks C, data indeks 2, yaitu 2. 5 lebih besar dari 2, ya, nilainya adalah true. Karena benar, maka lakukan pertukaran data. Time diisi data J. Time di sini diisi data J, data indeks 2. Ya, data indeks 2 yaitu 2. Ya. Kemudian array-nya berubah. Kita buat tempat untuk array-nya. Data J, data indeks J, ya, data indeks J, diisi data indeks I. J-nya adalah 2. Ya. J-nya 2, berarti di posisi ini. Ya. Ya, di posisi ini diisi dengan data indeks I, data indeks 1, yaitu 5. Kemudian data indeks I diisi temp. Data indeks 1 diisi dengan temp, yaitu 2. Sisanya tetap, ya. Satunya tetap, ya. Satunya tetap. Kemudian 3-nya juga tetap. Baik, setelah tukar data, naik lagi ke atas, J++ menjadi 3. 3 lebih kecil dari 4, benar. Lakukan pengecekan if, data I, data indeks 1, yaitu 2. Apakah lebih besar dari data indeks J? J-nya 3. Ya, data indeks 3, kebetulan nilainya juga 3. 2 lebih besar dari 3, nilainya false. Oke, skip. Ya. J++ lagi 4. 4 lebih kecil dari 4, false. Looping J selesai. Lanjut ke looping I. Ya, looping I naik lagi ke atas, I++. I yang semula 1 menjadi 2. 2 lebih kecil dari data length 1, dari 3, benar. Ya. Kembali kerjakan perintah for J. J dimulai dari I plus 1. I-nya 2 plus 1, 3. Dicek sekarang. Apakah C lebih kecil dari 4? Benar. Ya, 3 lebih kecil dari 4, benar. Kerjakan perintah if-nya. Data I, ya, data I yaitu data indeks I, I-nya 2. Data indeks 2 yaitu 5. Ya. Apakah 5 lebih besar dari data indeks
ya, data indeks C, ya, ya, data indeks C, C-nya 3 dari 3. Ya, apakah 5 lebih besar dari 3? Benar, maka lakukan pertukaran data. Time menyimpan data J, ya. Time menyimpan data indeks 3, yaitu 3 sendiri. Ya. Kemudian array-nya data berubah. Data C diisi data I, data indeks C. Indeks C-nya adalah indeks 3. Di sini ya, diisi dengan data indeks I, data indeks 2. Ya, data indeks 2 yaitu 5. 5 pindah di sini. Kemudian data indeks I, ya, I-nya 2, berarti di sini diisi dengan temnya 3. Sisanya tetap. Ya. 1 tetap, 2 tetap. Oke, selesai. Pertukaran datanya naik lagi ke atas, J++ 4. Apakah 4 lebih kecil dari 4? Salah. Looping C selesai. Kemudian lanjut ke looping I. Ya. Perintah berikutnya adalah I++ yang semula 2 menjadi 3. Cek lagi. Apakah I lebih kecil dari data elemen 1? Apakah 3 lebih kecil dari 3? Salah. Berarti looping I-nya selesai juga. Ya. Baik, karena looping I selesai, maka proses sorting juga berakhir ya. Kita lihat array, posisi array terakhir sudah berurutan. Yang semula 2513 berubah menjadi 1235. Ya. Jadi ini tracing menggunakan algoritma selection sort ya. Sepintas memang terlihat lebih cepat ya, lebih cepat dibandingkan dengan metode bubble sort yang kita bahas di awal tadi. Kalau kita lihat perubahan array-nya dengan selection sort terjadi 3 kali transformasi. Perubahan pertama di sini, kemudian perubahan kedua, perubahan ketiga. Jadi 3 transformasi. Kalau di bubble sama ya, kebetulan sama. Jadi 3 kali perubahan juga ya untuk menjadi terurut. Ada kalanya nanti jumlah perubahannya berbeda ya. Ada kalanya tergantung kondisi data array-nya ya. Mungkin nanti jumlah di bubble lebih banyak ya perubahannya dibandingkan ketika kita sorting menggunakan metode selection. Bisa jadi ya. Jadi kebetulan yang kita contohkan di sini transformasi array-nya jumlahnya sama. Baik, saya kira itu tambahan penjelasan untuk modul pengurutan data menggunakan bubble sort dan selection sort ya. Saran saya jumlah elemen array datanya bisa diperbanyak sendiri. Kalau di sini kita hanya menggunakan 4 elemen, bisa kalian tambah menjadi 5 elemen, 6 elemen, 7 elemen, dan seterusnya. Ya, sehingga nanti tracingnya bisa lebih terlatih, terlatih. Baik, saya kira itu sedikit tambahan dari saya. Silakan nanti dilanjutkan dengan mengerjakan ya, mengerjakan latihan mandiri yang sudah saya posting di e-learning ilmu. Baik, mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk bahan belajar
buat para mahasiswa sekalian. Semoga penjelasan tentang tracing program, ya, pembuatan tabel tracing untuk proses pengurutan menggunakan bubble sort maupun selection sort bisa lebih memudahkan, ya, lebih memudahkan mahasiswa dalam memahami, menguasai bab sorting ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa kalian posting di grup WA kita. Baik, saya kira itu. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan, melanjutkan bab sorting, yaitu dengan bab searching. Jadi sorting dan searching ini nanti akan saling berkaitan. Adanya sorting akan sangat membantu proses searching atau proses pencarian. Kita akan bahas hal tersebut insya Allah pekan depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat belajar, selamat berlatih. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.